Baik, kita mulai ya. Saya mohon izin kepada Ustadz Abdul Somad dan tim untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada jamaah PM3 yang sudah bergabung di Zoom dan juga ada jamaah di luar PM3 Munchen yang juga bergabung via YouTube. Jadi ini pertama kali PM3 Munchen mengadakan pengajian yang langsung dikonek ke YouTube ya. Biasanya kita hanya menyediakan di Zoom saja gitu, karena ini spesial gitu. Sebelum berlanjut, saya persilahkan kepada adik kita Ali yang merupakan putra dari Bapak Firdaus dan Ibu Hitri ya, untuk membacakan 1-2 ayat dari Al-Quran untuk memulai. Silahkan untuk Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sondern trachte mit dem, was Allah dir gegeben hat, nach der jenseitigen Wohnstätte. Vergiss aber auch nicht deinen Anteil am Diesseits und tu Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat. Und trachte nicht nach Unheil auf der Erde, denn Allah liebt nicht die Unheilstifter. Sadaqallahul Azim. Ya, terima kasih pada Ali ya. Sebagai informasi buat yang lain dan tim Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Abdul Somad sendiri, Ali ini tumbuh dan besar di Jerman ya, dan ya bisa dibilang adik kita ini adalah salah satu yang belajar Islam dengan segala keterbatasan di sini gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa paling enggak belajar gitu, melakukan tilawah dan yang lain-lain dan tidak kalah gitu dengan yang di Indonesia gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ali ya, jazakallahu khair. Selanjutnya izinkan saya di sini mewakili dari panitia PM3 Munchen sedikit bercerita atau menyampaikan tentang PM3 itu sendiri, terutama karena pada kesempatan kali ini khusus spesial sekali gitu, karena pengajian kita juga terbuka untuk umum, tentunya dikarenakan karena kita kehadiran satu pembicara yang spesial gitu, yang sudah dirindukan oleh banyak jamaah di sini, yaitu Ustadz Abdul Somad, yang saya pikir biasanya kita kalau kedatangan pembicara dari luar, kita bacakan kurikulum vitae-nya gitu. Tapi saya pikir untuk kesempatan kali ini tidak perlu ya Ustadz ya, gitu, karena Ustadz Abdul Somad ini ya sudah, kalau bahasa lainnya mungkin Ustadz sejuta umat begitu ya. Gitu. Baik, Ustadz dan jamaah di luar PM3 ini pengajian Muslim Masyarakat Munchen gitu ya. Ini berdiri tahun 95. Jadi alhamdulillah tahun ini kita merayakan milad ke-25 gitu. Tentu waktu itu tahun 95 pengajian kita masih berupa dari rumah ke rumah gitu. Dan masih dari masjid ke masjid karena belum ada tempat, orangnya juga relatif masih sedikit gitu. Tapi semakin lama semakin banyak yang ikut gitu, dengan keistiqomahan beberapa dari pendiri kita gitu.
Dan di tahun 2001 semakin meningkat lagi dengan banyaknya ex-karyawan PT Dirgantara Indonesia yang bermigrasi ke Munchen gitu, karena kondisi ekonomi saat itu PT DI banyak melakukan pengurangan pegawai, jadi banyak yang kemudian akhirnya pindah ke Munchen gitu, dan di situ juga menjadi salah satu milestone penting dalam perjalanan PM3 Munchen gitu, karena tiba-tiba banyak sekali gitu. 2001 sampai kemudian kira-kira 8-9 tahun lalu gitu, 2011, waktu itu kita belum berbadan hukum, jadi ya masih berupa komunitas begitu saja gitu. Nah, mulai kira-kira 9 tahun yang lalu, alhamdulillah kita sudah resmi berbadan hukum, yaitu di sini namanya EVAU, kalau padanannya di Indonesia mungkin seperti yayasan, kurang lebih begitu ya gitu. Dan pula di kira-kira 9 di waktu itu juga akhirnya kita mempunyai tempat sendiri gitu ya. Kita menyewa satu tempat sendiri yang cukup nyaman, cukup untuk menampung jamaah PM3 Munchen, dan itu berlangsung sampai sekarang gitu. Jadi bisa dibilang kita salah sedikit dari beberapa komunitas Indonesia di Munchen yang punya tempat sendiri, dan itu kadang peruntukannya juga bisa dipakai oleh komunitas lain. Gitu. Kegiatannya sendiri, kita ada pengajian rutin mingguan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Gitu. Kemudian yang lain juga ada TPA gitu untuk anak-anak, karena ini juga jadi salah satu garda terdepan kita untuk membentengi akidah anak-anak dari jamaah kita gitu, karena berbeda dengan orang tuanya yang mungkin sudah terbekali dengan baik ketika di Indonesia gitu. Tapi untuk anak-anak jamaah kita sendiri ini merupakan satu tantangan, karena mereka tumbuh besar dan mungkin malah lahir gitu di sini gitu, dengan lingkungan seperti ini gitu, dengan lingkungan yang tentunya berbeda gitu dengan yang di Indonesia. Jadi PM3 ini salah satunya misinya adalah untuk anak-anak itu sendiri. Di sisi lain kita juga ada program integrasi dengan jamaah atau warga asli sini yang sebagian besar karena pernikahannya gitu. Jadi banyak jamaah kita yang kemudian menikah dengan warga Jerman sini gitu. Kemudian programnya ini sebenarnya lebih ke pengajian kita, selain berbahasa Indonesia, kita juga kadang melakukan pengajian dalam bahasa Jerman gitu. Kurang lebih itu sekilas tentang PM3. Adapun kajian kita ke depan insya Allah akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 jam ya, 1 jam atau sampai jam 12 gitu. Dan akan banyak porsinya tanya jawab, kurang lebih sekitar 40 atau 45 menit. Nanti bisa tanya jawab untuk yang YouTube, silahkan ditulis di YouTube. Untuk yang di Zoom atau untuk jamaah PM3, silahkan nanti diketik dulu, ditulis di kolom komentar. Nanti untuk penyampaiannya saya akan buka, atau silahkan akan bertanya langsung. Jadi silahkan nanti di unmute ketika sudah saya persilahkan untuk bertanya. Nanti akan saya pilih ya siapa penanya yang akan memulai bertanya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Ada 2 yang bisa kita ambil dari sumber ajaran agama Islam. Yang pertama dalam bentuk teks atau tertulis, disebut dengan nas, Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah pemahaman dari teks. Bagaimana Nabi SAW, sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, mereka menjalani hidup. Jadi kalau kita lepaskan teks ini, kita pahami secara tekstual berbahaya. Misalnya kita hanya disuruh untuk akhirat saja, tidak mementingkan dunia. Sementara dalam pelajaran real kehidupan Nabi itu, ketika turun Iqra, bacalah.
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika wahyu itu turun, Nabi SAW tidak bersemedi di Gua Hira sampai meninggal dunia. Tidak demikian. Tapi Nabi turun, berinteraksi sosial, bertemu dengan orang-orang Makkah. Lalu kemudian Nabi tetap bisnis, berniaga, berdagang. Setelah 13 tahun pindah ke kota Madinah. Di Madinah beliau menyusun sebuah pemerintahan Islam. Lalu kemudian membangun pasar kota Madinah. Ada interaksi sosial dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, orang-orang Khaybar. Lalu beliau menyambut tamu. Lalu terjadi pembebasan beberapa negeri. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mementingkan menjaga diri dari khamar, dari zina, dari perbuatan dosa, tapi Islam mengajarkan kita untuk berinteraksi sosial. Jadi sahabat-sahabat jamaah sekalian yang berada di Jerman, di Eropa, di Amerika, di negeri mayoritas non-Muslim, maka sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hidup berinteraksi sosial, hidup bekerja, hidup mencari dunia. Bahkan dalam Islam kita diajarkan doa dua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati, di akhirat hasanah, wa qina azabannar, jauhkan kami dari api neraka. Lalu kemudian pula ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Carilah persiapan engkau untuk akhirat. Silakan salat sebanyak-banyaknya, silakan baca Quran khatam sebanyak-banyaknya. Silakan engkau berzikir beratus ribu banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian hidupmu di dunia. Jangan lupa mencari kehidupan di dunia yang layak. Lalu kemudian ketika ada seorang sahabat, ketika dia sedang sakit keras akan meninggal dunia, dia mau memberikan semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan Islam. Wahai Rasulullah, anakku cuma satu, tunggal perempuan. Suaminya ada mampu. Aku tidak ingin hartaku ini nanti tinggal begitu saja. Aku mau serahkan semua hartaku ini untuk perjuangan Islam. Kata Nabi, anta da'a warasataka aghniya. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu secara finansial, khairun, lebih baik. Min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan miskin, susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta menjadi pengemis. Oleh sebab itu jangan pernah lupa bagian dari dunia. Islam tidak mengajarkan kita menjadi masyarakat asketis, meninggalkan dunia. Hanya mementingkan akhirat, tidak mementingkan dunia. Maka dalam Islam diajarkan at-tajiru saduqul amin. Pedagang, peniaga, bisnismen yang jujur, amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Di akhirat dia nanti akan bersama dengan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-shalihin, bersama dengan orang-orang soleh. Bagaimana Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan yang berada di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Siapa itu yang tangan berada di atas? Orang yang secara ekonomi mapan. Al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat. Kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat uangnya, kuat finansialnya, kuat duitnya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Bahkan dalam satu ungkapan diriwayatkan, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Lalu kemudian ketika pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, maka apa yang dilakukan Abu Bakar? Apakah hanya bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah, dari salat ke salat, hanya menunggu mati saja? Tidak. Terjadi pembebasan yang luar biasa, penumpasan terhadap orang yang mengaku nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Meninggal 7 orang penghafal Quran. Ternyata 70 orang yang meninggal itu adalah tentara-tentara yang hafal Al-Quran. Artinya apa? Dalam bidang keduniawian, mereka adalah pasukan tentara yang tubuhnya gagah perkasa, bisa memanah, menggunakan tombak, anak panah, terlatih menggunakan pedang, tapi juga hafal Al-Quran. Ibadah luar biasa, kecerdasan luar biasa, tentara-tentara yang hebat dalam urusan dunia, hebat juga urusan akhirat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Pada masa Umar bin Khattab terjadi futuhat, pembebasan negeri. Islam sampai ke Laut Mediterania, tepatnya kota Alexandria. Dari Mesir sampai dari Madinah sampai ke Mesir. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi lagi futuhat dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair sampai ke Maghribi, Maroko.
pada masa pemerintahan Sayyidina Ali. Kemudian dilanjutkan masa pemerintahan Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, maka Eropa yang disebut dengan Andalusia, Spanyol sekarang, Alhambra, Cordova, lahirlah para ulama-ulama. Lalu mereka juga membuat sebuah lembaga namanya Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Semua buku-buku yang ada di perpustakaan Greek, Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka pemikiran-pemikiran Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, maka orang Islam terbiasa dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini, maka lahirlah para filosof-filosof Al-Kindi, Al-Farabi, lalu kemudian mereka mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran ini, lalu kemudian Islam maju dalam bidang medis, kedokteran, lahirlah Avicenna yang disebut dengan Ibnu Sina, lalu kemudian buku-bukunya dilahap habis oleh orang-orang Eropa, maka kemajuan Eropa banyak berhutang budi atas kemajuan Islam. Tokoh-tokoh Islam, Ibnu Haytham, pakar optik, lalu kemudian para ulama, pakar medis kesehatan, Averroes, Ibnu Rushd, filosof, ada ulama-ulama ini yang bergelar sebagai the second teacher. Jadi kalau first teacher, guru utamanya adalah orang Yunani dalam bidang filsafat, maka yang mampu menginterpretasikan pemikiran itu adalah para ulama-ulama, anak-anak umat Islam yang memahami berbagai macam disiplin keilmuan pada saat itu. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak hanya duduk bertasbih, berzikir, baca Quran, menunggu kematian datang, tapi mereka menyebar ke atas permukaan bumi. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Yang punya bisnis, buka tokonya, buka rukonya. Yang punya kebun pertanian, kembangkan terus sejauh mata memandang. Wadhkurullaha katsira, tapi jangan lupa banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Saudara-saudaraku yang sebagiannya mahasiswa-mahasiswi menuntut ilmu, masyarakat Indonesia yang cerdas berada di Jerman, di negara-negara lain di Eropa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma, orang-orang yang berilmu. Derajat. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia akan memudahkan jalan menuju surga. Orang selalu memahami yang namanya ilmu itu hanya ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis Nabi, ilmu akidah Islam, ilmu akhlak. Padahal sesungguhnya semua ilmu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu semua menjadi ayat-ayat. Selama ini ayat yang kita baca ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat dalam surat An-Nisa, ayat dalam surat Ali Imran. Tapi sesungguhnya ada ayat-ayat. Ketika kita berpikir tentang penciptaan langit, maka sesungguhnya kita sedang berpikir tentang ayat-ayat. Berpikir tentang ayat-ayat kauniyah, penciptaan langit, muncullah ilmu astronomi. Berpikir tentang penciptaan bumi, muncullah ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Maka dalam perenungan ini Allah menantang manusia. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun, mengapa kalian tidak menggunakan akal? Maka Islam bukanlah agama yang memperhatikan hanya ketenangan batin, hanya ibadah ritual, lalu kemudian membiarkan kita miskin, susah, melarat. Tidak. Wahai Rasulullah, bolehkan kami punya baju yang bagus? Bolehkan kami punya sendal yang bagus? Apa jawab Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah suka kepada keindahan-keindahan. Oleh sebab itu maka dunia ini dihiasi oleh orang-orang soleh. Allah berjanji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana dulu pernah dia titipkan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa itu? Daud alaihissalam. Daud punya anak, siapa dia? Sulaiman alaihissalam. Dan puncak kekuasaan itu dipegang oleh siapa? Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak umat Islam yang ingin menjadi businessman, lanjutkan. Ada di antara anak umat Islam yang pakar politik, lanjutkan. Ada di antara anak umat Islam yang pakar bidang ekonomi, menjadi ekonom tangguh, silakan. Ada yang menjadi lawyer, pakar hukum, silakan. Iqra, baca, baca, baca. Tapi jangan lupa koridornya Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang waktu Indonesia,
kita bisa lanjutkan kembali. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya. Kita langsung menuju ke diskusi. Di sini sudah ada penanya yang masuk dari Bu Iyul Esen ya. Silakan Bu Iyul untuk di unmute dan silakan pertanyaannya disampaikan langsung. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya karena saya Iyul dari Jerman. Terima kasih sudah diizinkan oleh PM3 untuk bergabung. Di dalam hadis Nabi dibilang kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan di surat Al-Mujadilah Allah meninggikan orang-orang beriman di antaramu, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah, yang dimaksud ilmu ini dalam hadis dan dalam Al-Qur'an itu ilmu agama atau ilmu-ilmu dunia? Dan bagaimana ilmu dunia itu misalnya tadi ilmu sipil, ilmu ekonomi menjadi barokah atau menjadi penambah pahala kita di akhirat. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin tentang Allah, tentang Muhammad SAW. Walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu. Derajat, beberapa derajat. Yang kedua dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, bagi orang yang yakin kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Lalu yang dimaksud itu ilmu apa? Ilmu terbagi dua. Satu, ilmu yang terkait tentang Allah, ilmu yang terkait tentang akhirat, ilmu yang terkait tentang cara baca Quran, ilmu yang terkait tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah fardu ain bagi kita. Fardu ain artinya kewajiban setiap individu muslim. Dia mesti tahu bagaimana tata cara sholat, bagaimana berpuasa, apa syaratnya, apa rukunnya, bagaimana mandi wajib, bagaimana bersuci, bagaimana taharah, bagaimana tayamum. Kalau dia tidak tahu cara bersuci, nanti sholatnya tidak sah. Dia tidak tahu rupanya wudhunya sudah batal. Dia tidak tahu sholatnya tidak benar karena tidak menutup aurat. Dia tidak tahu sholatnya tidak diterima Allah karena ada najis. Dia tidak bisa membedakan mana najis, mana hadas besar, mana hadas kecil. Maka ini pengetahuan yang mesti diketahuinya. Tapi ada ilmu yang diketahui cukup 1, 2, 3, 10 sebagian orang yang lain. Ilmu politik misalnya. Tidak semua kita punya bakat. Ibu punya anak 5, 3, 2. Tidak semua sama. Ada yang satu kecenderungannya ke matematik. Ada yang satu kecenderungannya ke ekonomi. Ada yang satu kecenderungannya ke ilmu-ilmu sosial. Oleh sebab itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dari kecil kita sudah lihat bakatnya kemana. Ada yang ke ilmu eksak, ada yang ke ilmu sosial. Maka ini semua kita didik sesuai, arahkan ke sana. Makanya bunyi kalimatnya Iqra. Bacalah. Bacalah politik. Bacalah ekonomi. Bacalah eksak. Bacalah fisika. Bacalah kimia. Bacalah biologi. Tapi tetap dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayatin. Di situ semua ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu terus digali dan dikaji. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir. Apa ciri orang yang berfikir dalam Islam? 2. Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir, menyebut, mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Wa yatafakkarun, berpikir. Hatinya berzikir, pikirannya berpikir. Inilah yang disebut dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Kalau hanya yang diasah itu hanya intelektualnya saja, dia akan sombong, angkuh, jadi Fir'aun. Tapi kalau yang diakal itu hanya kecerdasan spiritualnya saja, dia tidak akan maju. Maka seimbang antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Setelah itu mampu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada gunanya, semua dia teliti, semua bermanfaat untuk umat manusia. Ada yang meneliti gunung, menjadi pakar-pakar geologi, apa isinya, ada batu bara, ada kandungan emas, ada permata, ada berbagai macam batu-batu mulia. Lalu kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, puncaknya faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Anak ibu boleh menjadi pakar astronomi, geologi, tapi hasilnya adalah
dia akan menjadi hamba Allah dan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keponakan ibu boleh menjadi pakar medis, ilmu pengetahuan. Dia tahu proses penciptaan manusia dari segumpal darah, dari sperma, menjadi darah, menjadi daging, menjadi manusia sempurna. Siapa yang paling takut kepada Allah? Dokter-dokter yang takut kepada Allah karena dia punya ilmunya. Maka insya Allah kedua ilmu ini tidak kita dikotomikan, tidak kita benturkan, tapi saling dukung-mendukung karena tujuannya adalah supaya takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ibu. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Baik, selanjutnya Ibu Rosdiana ya. Mangga Ibu bisa di-unmute. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum UAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana dari Swedia. Masya Allah, luar biasa bisa langsung dengar tausiah UAS. Saya punya problem. Ya, saya punya problem. Jadi saya punya teman, kita sama muslimah, tadinya teman baik gitu. Tiba-tiba suatu hari dia curhat tentang kelakuan anak saya gitu. Saya dengar, yang baik kita terima, bersedih sebagai seorang ibu gitu. Tapi setelah itu dia marah sama saya, si teman ini. Terus saya tanya gitu loh, apa saya berbuat salah? Kalau saya salah, mohon maaf gitu. Enggak ada salah, saya cuma bad mood gitu. Tapi dengan orang lain dia baik. Kalau kita ketemu pengajian, saya duduk di sebelah orang gitu loh. Terus dia nyalami orang sebelah saya, langsung saya tuh diloncat aja sama dia gitu, seperti nggak dianggap gitu loh. Saya berusaha untuk berbuat baik. Lalu gimana sikap saya terhadap orang tersebut, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Yang pertama, ada yang lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan, yaitu adab, sopan santun, tata krama, etika. Oleh sebab itu kita tetap menjaga itu. Idzal taqal muslimani, kalau ketemu dua orang muslim, siapa yang paling mulia di antara mereka di hadapan Allah? Bukan yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling mulia adalah awwalu man yabda'u bis salam, yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi tetap kita jaga adab itu ketika kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ibu sesama perempuan, tetap bermusafahah, bersalaman. Kecuali protokol COVID-19 tidak. Karena dengan bersalaman itu menghilangkan marah, dendam, kesumat. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan segala dosa-dosana, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Yang ketiga, saling mendoakan. Mendoakan di hadapan dia, semoga anakmu berkah, semoga keluargamu berkah, semoga rezekimu berkah, barakallahu laka wa baraka alaik, dan doa selainnya. Lalu kemudian yang keempat adalah tetap menjambung silaturahim. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Lalu kalau terjadi ada clash, apa yang kita lakukan? In ja'akum fasiqun, yang kelima. In ja'akum fasiqun, kalau ada orang membawa berita tidak jelas, fitnah, fatabayyanu, klarifikasi. Ada yang perlu di-clearkan. Ini hubungan kita ini kelihatannya ada yang tidak, ada simpul yang tidak lepas. Apa masalahnya? Lalu kemudian setelah itu, bila dia masih juga bermasalah, kita tidak terlalu mementingkan posisi kita di hati orang. Kita tidak terlalu mementingkan posisi kita di hati orang. Yang paling kita penting adalah bagaimana posisi kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan orang adalah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan. Keinginan orang sesuatu yang tidak mungkin kita temukan. Saya pakai topi hitam, orang suka maunya saya pakai topi putih. Saya pakai topi putih, orang minta saya maunya pakai sorban. Saya pakai sorban, orang maunya saya jangan pakai batik, mau pakai jubah. Saya pakai jubah. Oleh sebab itu kalau sudah sesuai menurut Quran dan Sunnah, sesuai menurut selera kita, tidak bertentangan dengan pendapat para ulama, maka jangan pernah memikirkan bagaimana posisi kita di hadapan orang, di hati orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut keinginan semua orang di atas muka bumi ini, maka mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita lurus di hadapan Allah, benar menurut Rasulullah, tidak salah menurut ulama, lalu orang salah memandang kita, tidak lagi salah kita doakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, seperti doa Nabi saat dia diperlakukan salah oleh musuh-musuhnya, ya Allah berikan mereka hidayah, mereka tidak dapat hidayah karena kita anggap bahwa dia
Mereka berbuat salah karena tidak tahu. Kita anggap bahwa mereka itu bagian dari ujian yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin ibu diuji untuk ikut pengajian, sabar. Diuji dalam hal mendidik membesarkan anak keluarga, sabar. Dididik untuk berzikir tahajud malam, sabar. Tapi ada satu ujian Allah. Kadang ujian Allah itu datang dalam bentuk keluarga, datang ujian itu dalam bentuk persahabatan, datang ujian itu dalam bentuk kebangkitan, datang ujian dalam bentuk sakit. Nah, ini salah satu dari ujian. Mudah-mudahan sabar dalam berukhuwah insyaallah. Begitu demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Maimunah. Silahkan di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya agak gemeter nih Ustaz. Saya sangat ngefans sama Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah selalu menyayangi Ustaz dan menjaga Ustaz selalu. Amin. Amin. Ya selalu diberi kesehatan, selalu kuat. Amin. Melawan hoax dan segala macam. Begini Ustaz. Tidak dengan Ustadz saja, saya juga ngefans kepada Ustadz lain yang kadang-kadang sambil tidur saya pasang mikrofon dan tidur dengan dengerin ceramah beliau. Oh maaf Ustadz, saya Maimunah dari Jerman. Ya. Oke. Terus tapi kadang-kadang karena keseringan nonton beliau, saya mimpi aneh Ustadz. Saya mimpi dia datang ngajak saya nikah. Itu satu ya Ustaz, itu sekedar aja saya ingin mengungkapkan. Yang kedua, saya ke Jerman datang ikut suami. Dulu saya menikah tahun 2000 di Indonesia, tapi kemudian karena urusan visa tidak diizinkan oleh pemerintah kita, urusan anak saya lahir di Indonesia, jadi saya harus berangkat ke Jerman. Jadi sejak itu saya harus tinggal di Jerman ikut suami. Tapi pas saya menikah, suami saya masuk Islam. Tapi atas dasar karena mau menikahi saya. Kemudian alhamdulillah saya diamanahi 2 orang putra-putri, putri 1, putra 1. Tapi iya alhamdulillah Ustaz. Setelah sekitar 15 tahun sayangnya si suami saya itu menyatakan tidak mau Islam lagi. Nah, jadi saya bilang kalau begitu saya tidak bisa, jadi kita harus berpisah karena itu sudah aturan dulu, aturan agama saya. Kalau kamu tidak, dia tidak percaya sama Allah Ta'ala. Dia nggak mau, dia bilang mana Allah, dia lihat ke atas kanan kiri gak ada Allah. Saya tidak percaya, jadi saya udah cerai, resmi cerai. Terus tapi anak saya sudah 2 ya dari dia. Sekarang mereka sekitar usia anak saya yang wanita, yang perempuan usianya 19 tahun, yang laki-laki usianya 17 tahun, masuk 18 tahun. Nah, di Jerman ya Ustadz, lingkungannya ya begitu, karena suami saya selalu kasih provokasi, gak usah ini, gak usah ikutin ini, kamu lakukan apa yang kamu lakukan, kamu bebas memilih apa saja. Jadi mereka memutuskan untuk ikut papahnya. Dan saya tidak bisa melarang, karena kalau saya melarang saya akan melawan pemerintah di sini. Karena anak itu kalau sudah mulai 17 boleh memutuskan pilih siapa. Jadi saya biarkan dia. Tapi selalu kita kontak ya seperti biasa, nggak terlalu sering, cuman telepon ketemu sekali-sekali. Hubungan kami baik-baik aja, maksudnya saya dengan mantan, mertua semua baik-baik aja, tidak ada masalah, cuman masalah agama saja. Terus pertanyaan saya Ustadz, suatu saat anak saya bilang, mama saya nggak mau juga ikut, mama saya mau saya makan babi, saya makan semua, saya enggak. Culiku. Saya nggak bisa jawab, Ustaz, saya cuma bisa menangis. Dan karena saya tahu bahwa anak-anak itu adalah amanah buat saya. Dan amanah yang harus saya jaga. Mungkin atas suatu kegagalan saya pada masa kecil tidak selalu
terlalu intensif saya ajarkan. Itu kesalahan saya. Saya mohon maaf sama Allah, mohon ampun. Tapi tetap saya masih ragu karena setiap saya pandang anak-anak saya. Maaf, culiku, maaf saya. Karena ini kan dunia dan akhirat, jadi itu dunia saya telah gagal, Ustaz. Pernyataan anak saya sudah menyatakan dia tidak mau ikut saya, untuk ikut agama kita. Saya hanya setiap habis sholat saya gunakan untuk hidayah buat anak-anak saya. Saya mohon Ustaz supaya juga mendoakan anak-anak saya. Insya Allah. Karena Allah yang menguasai hati manusia, yang bisa membolak-balik hati manusia. Pertanyaan saya, Ustaz, saya selalu ragu. Allah, saya tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah keadaan anak saya ini suatu saat, kan Allah, saya pernah juga tercerita kalau misalnya, amin ya Allah, misalnya saya masuk ke surga dan anak-anak saya menuntut ibu saya tidak memberikan saya atau saya tidak membimbing saya, dan saya akan bisa dipanggil kembali karena itu juga adalah amanah yang tidak saya jaga. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah bisa saya, apakah saya akan diampuni? Tapi satu lagi, Ustaz, mohon satu lagi, karena saya bekerja sebagai satu aja, Pak. Apakah pekerjaan saya ini bisa dijadikan amal ibadah? Karena saya itu guru TK, saya menganggap pekerjaan itu bisa dijadikan amal ibadah. Tapi anak-anaknya kan anak-anak orang yang bukan Muslim gitu, Ustaz. Apakah bisa menjadi penyimbangan gitu? Baik. Demikian. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu disayang Allah. Amin. Amin. Yang pertama, ibu adalah seorang perempuan yang punya prinsip. Satu sisi, ibu mesti bertahan hidup di negeri orang. Satu sisi, ibu mesti punya status, punya suami dengan anak-anak. Mungkin kalau ibu tidak berprinsip, na'udzubillah, ibu sudah murtad. Ibu sudah tinggalkan Islam demi untuk bertahan dengan suami dan anak. Berapa banyak perempuan dalam Islam melakukan itu. Tapi ibu bisa mempertahankan itu. Maka Allah akan mengampuni segala silap salah dan dosa ibu, insya Allah. Karena ibu mampu bertahan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai seorang perempuan di negeri minoritas Muslim, maka ini salah satu bukti istiqomah. Camkan itu dalam hati. Yang kedua, dalam Islam yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak adalah seorang laki-laki, suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah menjadi pemimpin bagi seorang perempuan. Kullukum ra'in, setiap kamu laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap laki-laki pemimpin untuk rumah tangganya, istrinya, anaknya. Lalu kemudian setelah itu barulah perempuan. Jadi ibu adalah orang yang bertanggung jawab nomor 2 atas pendidikan anak-anak ibu. Yang ketiga, bahwa anak-anak itu sudah dewasa. Yang satu umur 19 tahun, yang satu umur 17 tahun. Mereka diberi Allah SWT akal. Dengan akal dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bengkok, mana lurus, mana yang benar, mana yang salah. Oleh sebab itu maka dengan akal mereka, wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang kalau mati sebelum ada akalnya. Setelah ada akalnya, dia berdosa karena tidak menggunakan akal. Lau kunna nasma'u, andai dulu kami dunia mau mendengar, au na'qilu, kami mau berpikir menggunakan akal, makunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka. Jadi salah satu sebab masuk neraka adalah karena tidak menggunakan akal. Jadi orang-orang tua yang tidak sempat mendidik anaknya, maka sesungguhnya setelah anak itu remaja dan dewasa, dia diberikan Allah SWT akal sehat, kecuali kalau maaf dia idiot, kecuali kalau dia belum akil balik, maka dia dituntut kenapa tidak menggunakan akal pikiran untuk mencari agama Islam. Yang keempat, bahwa hidayah tidak ada kata mustahil, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bagaimana mungkin seorang orientalis ingin belajar Islam, mencari kelemahan Islam, ingin mengejek Nabi Muhammad SAW, ingin mencari kekurangan Al-Quran, tapi justru setelah membacanya dapat hidayah. Bagaimana mungkin ada orang yang awalnya menjadi musuh, sangat musuh bebuyutan Islam, tapi justru ketika Allah Ta'ala memasukkan hidayah ke dalam hatinya, lalu kemudian dia bersahadat. Tidak satu dua itu terjadi di Eropa, banyak sekali. Oleh sebab itu maka tidak mustahil salah satu dari anak ibu atau kedua-duanya atau suami ibu. Maka disitulah kekuatan doa. Jangan pernah bosan berdoa.
Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat dengan Allah adalah orang ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi du'a. Maka banyak-banyaklah berdoa. Lalu kemudian di tengah malam munajatlah kepada Allah, teteskan air mata, minta ampun. Lalu kemudian berdoa, ya Allah, nama suamiku fulan, nama anakku fulan, anak nomor 2ku fulan, berikan hidayahmu, bukakan pintu hatinya ya Allah, tanamkan dalam hatinya rasa takut kepadamu ya Allah, maka insya Allah. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Doa mu'min ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Kemudian yang kelima, ibu sebagai seorang pendidik, guru, pengajar, guru yang digugu dan ditiru. Mungkin ibu tidak bisa mengajarkan akidah karena mereka anak kecil, atau ada aturan tidak boleh mengajarkan agama, tapi ibu bisa mengajarkan akhlak, ibu mengajarkan etika, ibu mengajarkan kelembutan, berbakti kepada orang tua, sayang menyayang kepada manusia, sentuh hati mereka dengan kelembutan. Sesuatu yang dari mulut hanya ke mulut juga sampainya, tapi kalau dari hati akan masuk ke hati mereka. Boleh jadi 1, 2, 3 dari anak itu mengingat kebaikan ibu, menyentuh hati mereka, tersentuh hati mereka, mereka kenang sepanjang zaman, maka itu lebih baik. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki dunia beserta isinya. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ibu berinteraksi sosial dengan baik, didik anak-anak mereka, berbuat baik pada ayah ibunya. Mungkin saat itu Allah berikan hidayah, mereka melihat ada kelembutan, kebaikan, maka itu juga bagian dari dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajalah orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai berdebat wajadilhum billati hiya ahsan. Debat adalah para ilmuwan, mungkin ibu tidak posisi di situ, tapi ibu bisa dengan hikmah, dengan kesantunan. Mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan balasan kebaikan atas kesabaran dan istiqomah ibu. Allah memberikan ampunan atas segala tetesan air mata yang ibu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan insya-Allah. Allah berikan hidayah buat mereka semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita geser dulu ke pertanyaan yang di YouTube. Ini ada pertanyaan dari Pak Jerry Wijaya dari Bremen. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita sebaiknya ketika memperkenalkan pengajian kita namanya KMIB di Bremen? Asasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ari atau Maturidi, fikihnya mazhab Syafi'i dan bertasawuf, tetapi ada yang tidak setuju. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan Asy'ari, berarti dia tidak setuju dengan Universitas Al-Azhar yang umurnya 1080 tahun. Berarti dia tidak setuju dengan mayoritas penduduk muslim dunia yang berakidah Asy'ari. Saya belajar di Mesir, Mesir itu Asy'ari. Saya belajar di Maroko, Maroko Asy'ari. Saya belajar di Sudan, Sudan itu Asy'ari. Siapa yang tidak setuju dengan tasawuf, tasawuf sunni, yang mengajarkan tentang mensucikan hati, bagaimana membersihkan hati dari dengki, dari hasad, padahal itu adalah inti ajaran Islam. Kalau tidak setuju dengan istilah tasawuf, maka pakai istilah tazkiyatun nafs, pensucian hati, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan jalan fujur, jalan bengkok, jalan yang baik, jalan benar. Wa qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang menodainya. Oleh sebab itu maka kita hanya bisa berkata bahwa saya seorang muslim, dalam bidang akidah saya ikut ijtihad Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fikih saya ikut ijtihad Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, dalam bidang pensucian hati, akhlakul karimah, saya ikut ijtihad Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka ini semua adalah golongan yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa zaman Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari banyak sekali kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Mereka yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, mujassimah, mereka yang tidak meyakini ada takdir, yaitu golongan Qadariyah, Mu'tazilah. Maka datanglah anak panah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dialah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang melawan kelompok-kelompok itu. Oleh sebab itu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah seorang ilmu ahli hadis, seorang ulama yang berpegang kepada sunnah, hanya saja dia memakai baju-baju ahli ilmu kalam, mendebat. Ilmu debat ini dia luar biasa. Maka banyaklah orang Mu'tazilah yang berubah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kita tidak ikut Imam Asy'ari, kita tidak ikut Imam Syafi'i, kita langsung saja ke Quran dan Sunnah. Siapa kita? Apa cukup ilmu kita?
Kalau mobil kita rusak, kita bawa ke ahli bengkel mobil. Kalau AC kita rusak, kita bawa ke servis AC. Kalau jam kita rusak, ke bawa reparasi, perbaikan jam. Tapi kenapa ketika masalah akidah, kita merasa kitalah ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Siapa yang membuat suatu perkara yang dia bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Oleh sebab itu, Syekh Ali Jum'ah ketika ditanya, siapa itu Azhari? Siapa itu alumni Azhar? Ana Azhari. Azhari adalah dalam bidang akidah, dia ikut Imam Asy'ari atau Maturidi. Dalam bidang fikih, dia ikut 4 mazhab. Salah satunya Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Dalam bidang tasawuf, pensucian hati, tazkiyatun nafs, dia memilih tasawuf sunni yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari Saudara Razan Wibowo, ini dari Munchen ya. Mangga, silakan di-unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Ustadz, saya agak sedikit gemetar karena saya juga ngefans sama Ustadz dan ini kesempatan pertama saya berbicara langsung dengan Ustadz. Ustadz, begini pertanyaan saya. Saya, alhamdulillah ini kan sudah 9 tahun di Jerman ya Ustadz ya. Jadi saya banyak melihat bagaimana kultur di sini dan sedikit banyak juga menyesuaikan kalau itu tidak bertentangan dengan agama. Nah, karena ini topiknya terkait ilmu, menuntut ilmu ya Ustadz ya, yang ingin saya tanyakan, seperti kita tahu Ustadz, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu dari 3 hal yang insya Allah tidak akan terputus ketika seorang muslim meninggal dunia ya Ustadz. Ya. Nah, bagaimana untuk kita tuh tahu apakah ilmu yang kita miliki itu ilmu yang bermanfaat tersebut Ustadz? Apakah ilmu tersebut itu selalu dikonotasikan dengan ilmu agama atau ilmu itu juga bisa berupa ilmu-ilmu dunia Ustadz? Dan seperti kita tahu, kalau saya mengamati di sini, banyak dari kita yang belajar di universitas itu hanya berorientasi untuk mendapatkan nilai yang baik, sehingga nanti lulus dengan hasil yang memuaskan, dapat pekerjaan yang baik, hanya berorientasi pada hal-hal dunia, tanpa memaknai bahwa ilmu yang dia usahakan, upayakan, dia perjuangkan itu, nantinya juga bisa menyelamatkan dia ketika dia sudah meninggal. Nah, itu bagaimana Ustadz, saran dari Ustadz supaya kami-kami ini juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu dunia yang kami miliki, sehingga ilmu tersebut bisa menjadi amal jariah kami, Ustadz. Begitu, terima kasih. Suatu ketika saya bertemu dengan mahasiswa yang baru saja selesai S1 Fakultas Hukum. Lalu kemudian dia mengatakan, saya mau kuliah lagi, ambil S1 lagi agama Islam. Saya tanya, kenapa mau ngambil agama Islam? Supaya ilmunya bermanfaat. Lalu ilmu yang sekarang Fakultas Hukum S1 nggak bermanfaat? Enggak Pak Ustadz. Karena ilmu ini adalah ilmu konvensional. Ini ilmunya bukan ilmu agama Islam. Lalu saya tanya, seandainya saya dikriminalisasi orang, siapa yang bisa membela saya? Siapa yang ngerti hukum konvensional? Dia terdiam. Seandainya ada orang Islam di kampung kita, tanahnya diambil oleh perusahaan, digarap oleh orang hebat, siapa yang ngerti tentang hukum agraria, hukum pertanahan? Dia diam. Saya katakan, kamu lanjutkan S2, hukum konvensional. Setelah itu lanjutkan S3 ke Belanda, Leiden, karena kita banyak mengadopsi hukum dari Belanda, juga konvensional. Setelah kamu dapat PhD, Doctor of Philosophy, pulang ke negeri ini, buka lembaga bantuan hukum, bantu ustadz-ustadz yang dikriminalisasi, bantu masyarakat kita yang tanahnya dirampas, bantu TKI kita pejuang devisa yang tidak punya lawyer, yang tidak bisa dibela oleh pengacara karena tidak punya uang, maka saat itu engkau sudah punya ilmu bermanfaat. Saya ingin kita punya robah mindset kita. Hari ini kita bisa streaming dengan aplikasi Zoom ini. Ini ada ilmunya. Siapa yang bisa menghubungkan saya dengan masyarakat yang ada di Belanda, di Eropa, di Jerman, dimanapun berada, kalau tidak dengan ilmu ini menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu bermanfaat. Ketika ada di antara Bapak Ibu yang punya anak, atau Bapak Ibu sendiri yang menekuni bidang pesawat di Jerman, punya ilmunya, lalu kemudian bisa bermanfaat, maka manfaat ini akan menebar. Meninggal dunia tetap mengalir. Masjid kita ada lampunya, bukan ilmu agama, ilmu lampu itu.
lalu kemudian arsitekturnya, dari mulai kubahnya, menaranya, itu bukan ilmu yang terkait dengan halal, haram, makruh, mubah, bukan ilmu fikih, bukan ilmu tafsir, tapi ilmu itu bermanfaat sampai hari ini. Oleh sebab itu beberapa kali saya presentasi di Institut Teknologi Bandung, bagaimana sahabat-sahabat kita, para arsitek, para yang menekuni bidang ilmu sains dan teknologi, maka terus, karena ilmu itu bermanfaat, ajarkan, tapi dengan syarat niatnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya mencari ijazah, setelah dapat ijazah kerja, S1, S2 dapat uang, habis itu pensiun, tua dan mati. Kalaulah hidup ini hanya cuma untuk makan, berkeluarga, mati, apa beda kita dengan kucing, apa beda kita dengan binatang? Hidup ini mesti ada visi misinya ke depan. Visi misi kita adalah menebarkan keselamatan di atas muka bumi, membantu agama Allah, membantu Rasulullah SAW dengan menegakkan syariatnya. Maka insya Allah ilmu Bapak Ibu, bil khusus yang sedang berada di Jerman, di Eropa saat ini, maka bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa, untuk umat Islam insya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Barakallah. Baik, jadi pertanyaan tadi juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang serupa ya yang ditanyakan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Era Rahma untuk mengajukan langsung pertanyaannya. Silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau menyampaikan salam hormat dan salam dari orang tua saya yang super ngefans sama Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan beliau selalu mengikuti pengajiannya Pak Ustadz kalau sedang di Payakumbuh, Sumatera Barat. Masya Allah. Ya, sebelum saya mau bertanya Pak Ustadz, ya. Adakah sunnah-sunnah atau kebiasaan dari Rasulullah atau sahabat-sahabat beliau dalam mencari ilmu atau berdagang? Ya kan setahu kita kita tahu kalau sahabat-sahabat Rasulullah atau Rasulullah sendiri itu kan orang-orang kaya. Gitu. Nah, apakah ada tip-tipnya atau sunnah-sunnahnya untuk yang kita bisa lakukan di sini di Jerman terutama karena kami kediaman kami sekarang di Jerman secara umum, agar kami bisa juga menjadi orang-orang sukses dan kaya raya yang penuh berkah seperti mereka. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Yang pertama, saya bagi dua antara ilmu yang terkait dengan agama Islam. Cara beribadah, sholat, puasa, haji. Maka Nabi SAW mengajarkannya di masjid. Disebut dengan halaqah, lingkaran-lingkaran di Masjid Nabawi. Selesai sholat, Nabi duduk mengajarkan mereka. Oleh sebab itu, kalau di Jerman ada Islamic Council, Islamic Center, tempat kajian Islam, gabungkanlah diri dengan komunitas di sana. Komunitas Indonesia atau komunitas Turki. Hanya saja yang komunitas Turki mungkin berbeda mazhab, mereka Hanafi. Lalu kemudian komunitas Maroko, mereka bermazhab Maliki. Tapi sesungguhnya tetaplah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sedikit perbedaan-perbedaan, tapi masih tetap Ahlul Qiblah, sama-sama menyembah Allah SWT, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Oleh sebab itu gabungkan diri. Jangan baca buku, belajar sendiri, tidak berguru. Apalagi ini komunitas sudah ada sejak tahun 90-an, berkembang pesat, apalagi banyak masyarakat Indonesia datang, mahasiswa, pekerja, maka buat komunitas. Kita akan bisa baik kalau kita berada di tengah orang-orang baik, di tempat yang baik, dalam timing waktu yang baik, maka itu membuat kita menjadi orang baik. Jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan ilmu umum, ilmu medis, ilmu buat pesawat, ilmu teknik, ilmu apapun itu, ekonomi, politik, sosial, budaya, maka niatnya. Sunnahnya adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu akan dinilai sesuai dengan niat baiknya. Niatkanlah, ini hanya jalan, wasilah, ini hanya jembatan, tujuannya adalah untuk menolong agama Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari rezeki yang halal, supaya anak-anak makan halal, dan dengan ilmu itu nanti Allah akan menegakkan agama Islam. Lalu kemudian yang ketiga terkait dengan bisnis. Maka bisnis ini sunnahnya adalah at-tajirus shaduq, harus jujur. Al-amin, amanah. Pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, mereka akan dibangkitkan bersama para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin.
Oleh sebab itu jaga kejujuran. Masalah timbangan, jangan sampai curang. Masalah takaran, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam masalah timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menjadi pembeli, mereka ingin timbangan itu full, penuh. Wa idza kaluhum aw wazanahum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang nimbang, mereka menjual, mereka maunya curang dan menipu. Oleh sebab itu maka kejujuran adalah sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Lalu kemudian memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, mengingat wadhkurullaha dzikran katsira. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, bukalah ruko-ruko bisnis kamu, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, carilah rezeki itu. Tapi jangan lupa wadhkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah kamu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita banyak berzikir, dia menjadi berkah, keberkahan-keberkahan. Saya kira itu terkait dengan masalah ilmu pengetahuan dan ilmu dagang. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kepada jamaah kita semua. Dengan rezeki itu kita bisa berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Pak Ustaz. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Uci. Silakan Kak Uci. Silakan di unmute dulu. Udah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Uci, mohon maaf itu ya. Berjumpa langsung dengan UAS di sini. Kami yang termasuk yang ikut menangis pada saat UAS tidak bisa datang tahun lalu, dan kebetulan alhamdulillah Ustadz Amri juga sempat menginap di rumah kami. Kami ini dari Aceh, Ustadz. Ya. Masya Allah. Jadi singkat aja karena kawan-kawan berharap ya masih banyak yang bertanya. Jadi tadi saya mendengarkan bahwa UAS menyatakan bahwa Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Tolong dijelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan keindahan di sini. Apakah musik indah itu juga disukai Allah? Apakah arsitektur seni yang indah itu disukai Allah? Atau seseorang yang berpakaian atau berpenampilan yang lebih indah itu juga disukai Allah? Singkat, begitu aja, Ustadz Abu Somad. Terima kasih. Baik. Laqad zayyana as-samaa'a dunya bi zinatil kawakib. Kami hias langit dengan perhiasan bintang-bintang. Digunakan kata hiasan. Kami hiasi langit dengan perhiasan bintang-bintang. Kalau mata suka melihat perhiasan, pada saat tengah malam kita lihat ke atas, cantik begitu indah bintang gemintang, maka sesungguhnya mata suka kepada yang indah. Makanya dalam Islam tidak diharamkan keindahan untuk menghias dinding dengan kaligrafi. Maka kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada tulisan yang indah-indah. Sepanjang pintu dari Babus Salam sampai ke Babul Baqi, Masjid Nabawi itu tulisan yang indah-indah. Tapi selama mengikuti syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh membuat patung. Innal malaikata la tadkhulul buyut. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah fiha tamasil. Kalau dalam rumah itu ada patung. Nah, jadi selama dia, makanya kalau kita lihat kaligrafi itu tulisannya hanyalah rangkaian huruf-huruf, bunga-bunga, daun-daun yang indah. Jadi keindahan di sini syarat dan ketentuan berlaku. Itu perhiasan mata. Apakah boleh kami pakai baju yang bagus dengan sendal yang bagus ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah suka pada baju yang bagus, Allah suka pada sendal yang bagus. Baju dan sendal adalah mewakili yang lain. Mewakili yang lain. Ini mata. Bagaimana dengan telinga? Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih, dalam fikhul aghani wal musiqa, fikih musik. Kalau mata boleh dihiasi melihat keindahan, maka telinga pun juga mendengarkan keindahan-keindahan. Oleh sebab itu dalam fikih musik, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ketua Ikatan Ulama Sedunia yang sekarang bermukim di Qatar, mengatakan bahwa perhiasan telinga. Maka kita mendengar suara yang merdu. Ketika qari membacakan, ada bayati, ada soba, ada sika, ada nahaman, ada jaharka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
maka memasukkan lantunan. Ada solawat, itu juga adalah keindahan telinga. Lalu bagaimana dengan orang yang mendengarkan musik? Apakah musik itu haram? Maka kesimpulan Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih musik, kalau musik itu maknanya baik, maka dia menjadi baik. Tapi kalau maknanya tak baik, mengajak bunuh diri, mengajak berzina, mengajak minum khamar, mengajak kekerasan, maka tidak baik. Tapi kalau isinya mengajak solawat, mengajak beribadah, mengajak ingat mati, maka dia baik. Perhiasan mata, perhiasan telinga. Tapi kata Rasulullah ada batasannya. Kul, makanlah. Wal syrab, minumlah. Wal bas, berpakaianlah. Kul, makanlah. Wasyrab, minumlah. Wal bas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin, jangan sombong. Jangan berlebih-lebihan. Pakai baju berlebihan. Pakai kendaraan berlebihan. Lalu hanya untuk kesombongan saja. Tentang masalah berlebih-lebihan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir, saudara setan. Tentang masalah sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga siapa yang hatinya ada sombong. Oleh sebab itu, maka ada batasan. Islam tidak mengajarkan kita penuh dengan keterikatan. Islam pula tidak membebaskan kita tanpa ikatan. Islam win-win solution, jalan tengah. Bebas tapi terikat, ikatan tapi tidak membuat kita terbelenggu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Barakallah. Baik, selanjutnya ini saya geser pertanyaan singkat dari YouTube ya. Ustadz, apakah ada rekomendasi atau referensi buku untuk filsafat Islam, khususnya filsafat ketuhanan? Nah, ini mungkin karena banyak diskusi tentang ini, terutama di negara seperti Jerman ini. Apakah ada referensi atau rekomendasi buku filsafat ketuhanan? Untuk pemikiran-pemikiran Islam, filsafat, bacalah karya-karya dari ustadz-ustadz kita dari ISTAK. ISTAK ini adalah Islamic Thought, pemikiran Islam yang dipimpin oleh Profesor Nakwib Al-Atas dari Malaysia. Beliau alumni Cambridge. Lalu kemudian murid-murid dari beliau ini salah satunya mendapat gelar PhD dari Jerman. Itulah dia Dr. Samsudin Arif. Nah, pertama karya-karya dari ISTAK, lalu kemudian karya-karya Bapak Dr. Samsudin Arif. Lalu kemudian juga di antara mereka yang tergabung itu nama komunitasnya INSISnet. INSIS, INSIST net. INSISnet. Di sana ada tulisan-tulisan dari Profesor Nakwib Al-Atas. Kemudian ada Bapak Dr. Samsudin Arif, di sana juga ada Dr. Fahmi Zarkashi. Fahmi Zarkashi adalah anak dari Kiai Imam Zarkashi, pendiri Pondok Pesantren Gontor Darussalam. Dan yang lain, Ustadz Dr. Adian Husaini. Nah, ini mereka ini khusus membentengi Islam melalui pintu filsafat. Ada yang membentengi Islam melalui pintu fikih, hukum Islam, Islamic law. Ada yang membentengi Islam dari pintu tafsir. Nah, mereka ini adalah komunitas yang membentengi Islam melalui pintu filsafat Islam. Nanti kalau sudah dapat itu, nanti ketemu link-linknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saat ini sudah jam 12, Ustadz. Gitu. Apakah masih bisa untuk satu pertanyaan terakhir? Boleh, silakan. Boleh. Silakan. Saya untuk terakhir ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Ani Yusuf untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus beliau selaku yang menghubungkan kita dengan UAS tentu ingin mengucapkan dua patah kata. Silakan Ibu. Tolong mic-nya di-unmute Ibu, belum. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan singkat aja sesuai dengan tema. Saya ingin menanyakan apakah ada cara yang terbaik untuk kita yang kita bisa mengingat selalu bahwa kita mau melakukan sesuatu ini untuk menjadikan bekal kita dunia dan akhirat. Setelah itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya telah
bersedia menjadi pembicara atau kayak mengisi kajian untuk menambah ilmu kita di sini atas nama pribadi dan atas nama PM3. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah menghubungkan, menyambungkan tali silaturahim saya dengan jamaah. Amin. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita agar selalu ingat bahwa perbuatan kita ini untuk mencari ridha Allah? Kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Saya melihat seorang anak kecil keluar dari toilet kamar mandi, setelah keluar dia masuk lagi. Lalu saya tanya, tadi kenapa keluar masuk lagi? Tadi pertama keluar kaki kiri. Sekarang saya masuk lagi mau keluar kaki kanan. Anak kecil keluar dari toilet, masuk lagi. Kenapa masuk lagi? Tadi waktu keluar kakinya kiri duluan. Saya maunya kanan duluan. Betapa orang tuanya berhasil mengajarkan. Jadi kalau sudah kita terbiasa demikian, makin pertama-pertama sulit, tapi lama-lama dia akan menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Semua ini karena Allah. Termasuk apa yang kita lakukan petang ini. Kita tidak ingin popularitas, kita tidak ingin apapun, kita tidak ingin pujian, kita tidak ingin like, kita tidak ingin apapun. Ya, kalaupun dapat itu hanya bonus saja. Yang kita cari adalah ridho Allah SWT. Kalau mencari ridho manusia, ketika nggak dapat kita akan kecewa, down. Itu yang disebut dengan futur dalam dakwah. Berapa banyak orang yang amat sangat bersemangat, berapi-api, tapi ketika tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, kecewa. Kecewaan berpuncak dari harapan yang terlalu besar. Kecewaan akan lahir dari harapan yang tidak sesuai dengan target. Oleh sebab itu harapan tertinggi kita, gantungkanlah harapan kita kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, "Falyamal amalan salihah", hendaklah dia melakukan dua, beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan dengan apapun. Bangun tidur kita ingat Allah, mencari ridha Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Mau keluar rumah, kita niatkan semuanya bekerja, yang menjadi dosen, yang menjadi pegawai, yang menjadi karyawan, yang menjadi apapun, langkah kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan ketika mau makan, kita juga berkata ini pun untuk mencari ridha Allah, karena kalau tidak makan akan sulit untuk beribadah, akan sakit. Maka makan ini pun untuk menegakkan tulang belakang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan ketika mau tidur pun, tidur itu pun untuk mencari ridha Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Oleh sebab itu maka segala aktivitas kita, diamnya adalah zikir, geraknya adalah fikir. Diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir, semua untuk mencari ridha Allah. Makanya di awal pagi kita katakan, raditu billahi rabba, aku ridha engkau menjadi Allah Tuhanku, wa bil islami dina, aku ridha Islam menjadi agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku, maka ridhailah aku. Mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai ibadah yang dapat kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah. Saya kembalikan kepada Pak Ersyad, silakan. Ya. Baik, alhamdulillah, tentu masih banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ke pesan saya baik di Zoom maupun di YouTube, tapi dengan keterbatasan waktu maka harus kita sudahi pengajian ini. Semoga ini sedikit menjadi pengobat kerinduan kita ya akan ilmu dan tausiah dari Ustadz Abdul Somad, walaupun obatnya mungkin setengah saja gitu karena ini online, tapi semoga di lain waktu kita punya rezeki dan kelapangan waktu untuk bisa bertemu langsung dengan Ustadz Abdul Somad. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terakhir mohon kiranya Ustadz bersedia memberikan doa dan sekaligus menutup pengajian ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk segala niat baik kami, untuk kebaikan masyarakat Indonesia yang berada di Jerman dan di seluruh dunia, kami bermohon dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan salawat, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah, umur dunia wal akhirah, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala niat baik kami ya Allah.
waghfir lana ma madha, ampunkan segala silap salah dan dosa kami. Allahumma ihfaz abna'ana min kulli su' wa syarr, jaga keluarga anak cucu kami dari segala kejelekan, keburukan, kemaksiatan. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jaga negeri kami, jaga masyarakat kami, jaga keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, riba, wabah, corona bil khususnya, dan dari segala perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma aslih wulata umuril muslimin, bagi segala pemimpin-pemimpin kami, maka berikan mereka istiqamah agar rakyat masyarakat menjadi baik. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang belum dapat hidayah, berikanlah mereka hidayah karena mereka berbuat jahat karena tidak tahu ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Berikanlah kemuliaan kepada Islam, kepada umat Islam. Wa ali kalimatad din. Naikkan, angkat derajat kalimat yang agung dan mulia. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, bagi yang hadir mengikuti majelis ini, wali man ghaba anna, yang tidak dapat hadir karena suatu uzur, mudah-mudahan mereka diberikan kebaikan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, akhirnya tiba juga kita di penghujung acara. Sekali lagi saya mewakili pengurus PM3 mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abdul Somad. Semoga Ustadz selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan jalannya ke depan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang hadir di sini, baik di Zoom atau di YouTube. Dan juga mohon maaf seandainya banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga kita masih punya kesempatan di lain waktu untuk bertemu kembali dengan Ustadz Abdul Somad. Baik, itu sekiranya itu saja dari saya. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat jamaah di Jerman khususnya, dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, diberikan kesehatan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, insya Allah pindah ya ke Eropa. Barakallah. Barakallah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk, Ustaz. Angkatkan jeruk.